Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Kembali lagi di channel Maju Jaya Tani. Di sini kita akan membahas masalah pertanian, khususnya pertanian pepaya California. Ya, siang hari ini kita lagi ada di sekitaran kebunnya Mas Adi ya, yang kemarin kita bahas. Ini ada yang menarik di sebelah kebunnya Mas Adi, kayaknya ada lagi proses pembersihan lahan ini. Nggak tahu ini mau diapain ini. Ini kayunya juga sudah ditebangin. Itu di sana juga ada tumpukan pupuk sudah. Nggak tahu mau ditanamin apa ini kebun sebelahnya ini. Ini juga sudah ditumpuk pupuk di sini. Banyak ini pupuknya ini. Kebunnya juga luas ini. Ini tapi masih ada disisain ini pohon kayunya satu nih, kelapa. Itu juga pupuknya juga sudah ditumpuk di situ. Nggak tahu ini penasaran mau buat kebun apa. Ini kebunnya Mas Adi lagi terbuka pintunya. Biasanya sih kalau terbuka orangnya ada ini. Coba kita mampir dulu. Tuh motornya ada, orangnya nggak ada ini. Paling di kebun sebelah nih. Kita lihat-lihat dulu pepayanya ya. Ini kita lihat pepayanya di sini kayaknya perlu air ini. Kebetulan belakangan ini sudah belum turun hujan ini. Turun hujan cuman gerimis sebentar, habis itu panas lagi. Kayaknya ini butuh air nih. Ini keadaan kebun pepayanya ya, yang lagi butuh air. Paling dalam beberapa hari ke depan dilakukan penyiraman ini kalau nggak ada hujan ini. Ini juga pohon duriannya. Udah tumbuh daun baru, udah bagus kuncup-kuncupnya. Coba kita cari Mas Adinya dulu ya. Lagi di mana dia ini? Ya, oke teman-teman, kita udah sampai di kebun sebelah punya Mas Adi ya. Ini kayaknya orangnya ada di bawah. Tuh dia orangnya tuh di bawah tuh. Kita samperin aja. Waduh, ini kenapa ini? Daunnya kok kuning begini ya? Ini juga kuning. Ini harusnya bukan daun tua ini. Tuh sampai di atas tuh. Tuh ya, kuning. Coba kita tanya ke Mas Adi nih, masalahnya apa ini di kebunnya ini kok banyak yang kuning ini ya. Nih. Ini juga kayaknya kurang air nih. Butuh air nih di sini nih. Ini juga ya teman-teman ya. Banyak nih yang kuning nih. Ini juga nih. Samperin aja, orangnya lagi cangkul-cangkul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, lagi nyangkul Mas. Iya nih lagi membersihkan rumput liar Mas, yang pernah kita tanam ini, yang baru kita tanam. Oh, ini yang baru ditanam itu ya? Ya. Iya, tumbuhan beda kayaknya nih Mas pertumbuhannya ini. Ya karena ini kan musim penghujan ya, awal musim hujan Mas. Jadi rumput-rumput liar itu tumbuhnya lebih cepat Mas. Itu makanya ini saya bersihkan karena rumput-rumput itu juga bisa membawa penyakit Mas sebenarnya Mas. Itu makanya ini harus saya usahakan saya bersihkan dulu. Nggak diobat aja nih Mas? Jangan. Saya memang pakai obat ya untuk racun rumput. Cuman kalau tanaman sudah seperti ini,
tumbuhnya bagus, ada baiknya kita sebagai petani itu di itu aja mas, dicangkulin rumputnya biar mati. Jangan pakai obat gitu, karena dia dapat merusak tanah juga mas. Oh, kalau keseringan di obat bisa bahaya juga ya bagi Bahaya tanah ya. bagi kesuburan tanah, karena kan namanya bahan kimia itu kan memang baik untuk cepat membunuhnya rumput. Cuman ya itu tadi, efek jangka panjangnya itu ada gitu loh mas. Bisa Oh gitu. menyebabkan tanah tidak gembur lagi gitu. Dan kenapa saya sasapin seperti ini kalau di daerah saya namanya disasap ya mas ya, membunuh rumput apa namanya liar gitu, disasap. Karena ini juga nyebabin mas, penyakit kuning. Oh iya, itu tadi saya lihat itu di sepanjang jalan tuh tadi daunnya pada kuning itu mas. Iya, karena kan ini di musim awal penghujan ya mas ya. Jadi volume air hujannya itu kan banyak, dan juga rumput-rumput liar itu kan makin subur untuk bertumbuhnya. Ini akan saya tanggulangi mas penyakit ini. Kalau kita mau lihat tuh di atas udah ada yang saya bersihkan mas. Nih, ini belum dibersihkan mas. Iya, ini masih banyak nih. Masih tahap proses saya pembersihan. Nah, Ini kalau udah sudah sebagian. dibersihkan begini, Sudah dibersihkan ini. yang ini mas, ada 1, 2, 3, 4 mas. Ini saya gunakan cangkul mas. Oh, dicangkul-cangkul aja ya mas ya. Nih, kayak daun-daun kuning seperti ini nih. Ini kayaknya butuh air ini mas. Sebenarnya gini mas, banyak faktor sebenarnya penyebab kuning itu. Bisa dibawa sama hama ya, bisa terkena tadi yang saya bilang rumput-rumput liar, bisa juga faktor kekurangan air. Tapi ini kan kita lihat di sini kan sekarang panas mas. Iya. Nah, pepaya jika panas, jika udara panas seperti ini di siang hari, dia daunnya akan gimana sih mas? Kayak layu gitu. Nah, kayak layu itu sebenarnya dia melepaskan banyak oksigen. Gitu, Mas. Jadi biar maksimal penyerapan airnya, dia melayukan daunnya. Oh, jadi supaya nggak butuh banyak air gitu. Ya. Nih, dapat dilihat Mas di sebelah Masnya. Nah, penyakit seperti ini nih, Mas. Ini ya, dia kuning begini ya. Ya, ini salah satu penyakit yang ditakuti ya, Mas ya, oleh petani pepaya California. Ya, seperti ini. Dia kalau misalnya kita biarkan saja, itu akan membuat produktivitas buah itu terganggu mas, gitu. Tapi bisa sampai mati nggak nih mas pepayanya? Ya makanya itu saya bilang, kalau misalkan kita membiarkan saja, dia kan akan bisa menyebar nih mas. Misalnya dari satu daun bisa ke daun yang lain, dan bisa ke pohon yang lain mas. Ini sangat cepat penyebarannya mas. Ini apa nama ilmiahnya, Leucofusarium gitu ya. Memang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dicegah mas, gitu. Caranya? Nah, caranya kita yang pertama nih mas, kan ada 2 cara nih, tapi 2 cara ini berkaitan mas, tidak bisa kita terapkan satu saja gitu. Yang pertama, kita mulai dari yang kedua dulu mas. Ini cara yang simple ya. Gimana itu mas cara simpelnya? Cara simpelnya nih, cara yang kedua, tapi ini saling berkaitan ya. Cara yang kedua itu kita gunakan pupuk daun mas. Pupuk daun. Ya. Apa itu pupuk daunnya? Ya, banyak di pasaran mungkin ya. Tapi yang saya pakai contohnya ini Grandasil daun. Kita spray mas. Kita siram. Oh, dispray ya mas Ya, ya? kita semprot ke daun. Nah, itu akan memperbaiki apa istilahnya? Daun ini mas, jadi lebih sehat lagi. Dan karena dikasih nutrisi baru ya mas ya? Ya, karena kan penyerapan daun itu kan daun muda. Ini mas,
Daun muda istri muda berarti. Bukan Mas, maksud saya gini. Oh, Tunas baru atau daun muda ini kan, ini yang kita semprot Mas. Agar apa? Nah, agar pencegahan untuk daun-daun yang tua yang sudah terkena tidak kesini Mas, gitu. Jadi dapat memaksimalkan produksi buahnya, gitu. itu cara yang kedua. Ya, cara yang kedua ini cara yang paling mudah dan tidak terlalu capek ya teman-teman, karena dibutuhkan cuman kita bawa sprayer, kita semprotkan ke tanaman. Nah, cara yang pertama ini teman-teman yang paling penting, kita harus membersihkan rumput-rumput teman-teman. Oh, itu yang PR itu Mas ya. Ya, itu lumayan capek memang. Kita bisa memakai mesin potong rumput. Mungkin teman-teman bisa memakai mesin potong rumput atau dengan cara tradisional yang saya pakai dengan menggunakan cangkul. Oh, dicangkul-cangkul aja ya. Ya, nih kalau dicangkul-cangkul seperti ini Mas. Nih, ini saya gunakan cangkul atau cara tradisional yang biasa gampang kita dapat dan pasti ada alatnya. Ini Mas, dicangkul ini. Kita sisih-sisihkan nih. Apa namanya? Rumput-rumput yang sudah kita apa sih namanya? Bersihkan. Cangkul, ditarik lah. Nah, itu kita tutup lagi Mas. Ini saya lumayan ini pengerjaannya ada 2 hari nih Mas untuk 4 bedengan ini, 4 gugula lah, kalau di sini namanya gugula Mas ya. Nah, usahakan teman-teman, ini kita kasih jalan air. Oh, jalan lewat air ya. Nah, ini gugulanya atau bedengannya kan lebih tinggi dari tanah di sini. Ini kan lebih rendah nih. Ini maksud saya mungkin untuk jalannya air. Jadi kan hujan turun ke sini. Nah, dia tidak menggenang di pohon aja, jadi turun ke bawah. Jadi penyebaran airnya bagus gitu teman-teman. Ada fakta yang unik tentang pepaya teman-teman. Apa itu Mas? Nah, jadi begini. Pepaya itu atau yang biasa kita sebut pepaya, gedang. Kalau di daerah kami namanya gedang, ada yang menyebutnya kastela, ada yang menyebutnya Kates. ada juga yang menyebutkannya kastela teman-teman ya. Nah, pepaya itu sangat suka dengan air teman-teman. Ya, dia membutuhkan banyak air. Tapi teman-teman harus diingat, jangan sampai di pohon pepaya itu terdapat air tergenang, karena dapat menyebabkan kebusukan akar teman-teman. Banyak yang mengira pepaya itu memang butuh air yang banyak dan dia memberikan air yang banyak setiap hari. Tapi itu menurut saya nih teman-teman ya, itu akan menyebabkan kematian teman-teman. Seperti itu. Malah busuk akarnya ya. Iya, makanya kan saya kasih dia lebih tinggi itu karena itu. Jangan sampai ada air tergenang teman-teman. Itu fakta yang unik tentang pepaya teman-teman. Memang dia salah satu tumbuhan tropis ya teman-teman. Dia suka air, tapi ya itu tadi, dia butuh matahari yang bagus. Tapi kebanyakan matahari juga tidak bagus teman-teman. Nih, kalau kebanyakan matahari dia daunnya akan seperti itu teman-teman. Nah, kalau kebanyakan matahari lagi dan tidak kita siram, akan kering teman-teman. Gitu. Jadi ini butuh disiram ini Mas ya. Kalau ini karena 2 hari yang lalu hujan Mas. Ini bisa dilihat Mas. Waduh, cangkul saya antar Mas. Saya lihatkan di sini pasti tanahnya masih ada unsur airnya Mas. Nah, kita lihat yang di kering di situ, yang sudah dibersihkan. Nih, Mas. Nih. Oh iya, dia masih Tanahnya basah masih ya. lembab. Tanahnya masih lembab ya. Ini tanahnya masih lembab. Biarpun panas, ini kan sudah hujan 2 hari yang lalu ya. Tapi tanahnya masih lembab. Itu salah satu indikator bahwa airnya tidak menggenang, Mas. Kalau menggenang kan dia di atas sedikit aja udah pasti kelihatan nih. Kalau menggenang itu bukan seperti ini, dia kayak genangan air yang biasa ada di jalan-jalan yang rusak. Nah,
jalan-jalan itu Becekan. kan becek itu. Nah, dia kan di atasnya akan berlumpur, Mas. Itu salah satu, Mas. Jadi itu artinya airnya menggenang gitu. Kalau ini alhamdulillah tidak ada, Mas, karena selalu saya perhatikan kalau misalkan pepaya ini tergenang air, itu salah satu faktor dapat mempengaruhi produksi buah juga akan kurang dan pohon akan mati gitu. Ini, Mas, dapat dilihat ini banyak sekali yang berbercak kuning ini, dan ini salah satu tugas kita atau saya untuk membersihkan rumput-rumput dulu ini, Mas. Dan setelah itu mungkin nanti akan saya lakukan penyemprotan setelah bersih, Mas. Oh gitu. Itu jadi ada prosesnya, tidak semena-mena kita hanya semprot aja tapi kita tidak memperhatikan yang bawah gitu. Jadi dia kan rumput ini kan juga bisa membawa penyakit gitu, Mas. Oke, itu tadi teman-teman penjelasan Mas Adi ya tentang daun menguning. Ini orangnya mau nyangkul nih. Enggak, saya masih mau keliling nih. Ini kalau bisa sebelum disemprot, Mas, daun-daun yang kuning dibuang dulu. Kita taruh aja di pinggir-pinggir ini biar jadi pupuk organik dan mencegah rumput liar tumbuh gitu. Oh, jadi ditutup tanahnya ya? Ya gitu, Mas. Ini lumayan panas, Mas, sekarang. Lihat daun pepayanya banyak yang layu. Layu ini sifat alami ya, teman-teman. Jangan panik gitu, karena kan panas. Dia jadi layu. Dan juga kan ada tanaman yang ketika kemarau dia menggugurkan daunnya untuk apa? Untuk dia dapat bertahan hidup kan ada, teman-teman. Nah, ini salah satu contoh cara bagaimana pepaya California untuk memaksimalkan proses penyerapan air dalam tanah. Gitu, teman-teman. Nih, kita keliling, teman-teman. Nih, masih ada 4 bedengan lagi, teman-teman, yang harus kita bersihkan ini. Kita buang-buangin aja, Mas, kayak yang liar-liar gitu, kayak tumbuhan tadi tuh saya potong. Alhamdulillah sini sudah termasuk bagus lah, dan juga harus maksimal gitu. Kita merawatnya pun juga harus maksimal kalau pengen buah yang maksimal gitu, Mas. Kita bersihkan aja ini, Mas. Gitu. Ini ngerjainnya sendirian aja nih, Mas? Ya, sendirian aja, Mas, untuk mencangkulnya. Ini juga akan mau saya berikan pupuk juga lagi sih, Mas, karena kan lagi musim hujan. Kita belikan pupuk di bawah, pupuk tabur, Mas. Oh, lagi dipupuk ya? Ya, mau saya pupuk, tapi sebagian sudah sih, Mas. Bagian sudah ya? Ya, ini tinggal ya yang belum dicangkul, teman-teman lihat sendiri. Ini sangat bala ya, sangat banyak ini rumput-rumput liar ya. Ini salah satu rumput yang bisa membawa penyakit ini yang seperti ini, teman-teman. Ngomong-ngomong ini, dan terdapat banyak di sini. Gitu saja, teman-teman. Kita harus semangat lah untuk ini. Oke, kalau gitu Mas, silakan dilanjut Mas ya. Baik, Mas. Nah, makasih nih Mas buat Ya, anu. baik. Penjelasannya. Ya. Sampai ketemu lagi Mas ya. Baik, Mas. Ya. Oke, itu ya tadi teman-teman ya. Penjelasan sedikit tentang mengapa daun pepaya itu kuning kayak gini ya. Dia ada bercak-bercak kuningnya ini. Itu tadi karena apa? Faktor cuaca juga bisa mempengaruhi. Terus faktor kebersihan kebun dari rumput juga mempengaruhi ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung kami selalu untuk mengembangkan channel ini supaya bisa bermanfaat bagi orang lain.
dan bisa membawa berkah bagi kami juga ya teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.